Ya, terima kasih Rahayu. Rahayu. Selamat malam adik-adik mahasiswa ya. Jadi sesuai dengan apa yang diminta oleh Mas Ahwo. Jadi tolong ininya apa tayangannya bisa dibantu di ini Mas Ahwo yang saya kirim. Bopo, sebentar proses Bopo. Mohon Oke. host segera menayangkan PPT-nya Pak Anggus. Oke. Oke, jadi memang sesuai dengan topik yang diminta oleh Pak Ahwo, itu judulnya tuh kekayaan ekspresi budaya spiritual, penghayat kepercayaan. Nah, ini tentu kalau ekspresi itu kan berarti ungkapan ya. Budaya itu kan hasil budi dan daya. Jadi hasil olah budi dan olah daya yang sifatnya spiritual itu dari penghayat kepercayaan. Jadi itu yang saya tangkap dari topik yang diminta oleh Pak Ahwo ke saya. Nah, tentu untuk mengekspresikan ini, itu lanjut ke kerangka pikir. Saya kira itu ekspresi itu kan datang dari konsepsi. Mohon lanjut. Jadi ekspresi budaya itu muncul itu karena ada konsepsi tentang hidup dan spiritual ketuhanan. Itu kenapa muncul ekspresi gitu ya. Jadi itu ekspresi itu mengungkap tentang apa sih yang ada dalam pikiran gitu ya. Dan itu tentu konsepsi itu berasal dari pemahaman dalam hal ini tentang makna hidup dan kehidupan. Nah, munculnya pemahaman dan tentang makna hidup dan kehidupan itu berawal atau bersumber dari hasil kajian terhadap diri terutama dan relasinya terhadap Tuhan, terhadap alam maupun terhadap makhluk-makhluk lainnya. Nah, kajian diri ini muncul, upaya-upaya untuk mengkaji diri ini muncul, ini atas dasar kesadaran sebagai manusia beserta segala keterbatasannya. Lanjut. Nah, kesadaran sebagai manusia beserta ke segala keterbatasannya itu sebetulnya karena sejak manusia menyadari bahwa dirinya itu sebagai manusia yang merasa yang penuh dengan keterbatasan, maka dia merasa kecil itu dibandingkan dengan kekuatan alam semesta. Maka diyakini dalam hal ini muncul keyakinan adanya kekuatan maha dahsyat di luar dirinya. Yang kemudian terjadilah penggalian yang sifatnya pencarian tentang kekuatan yang dahsyat itu, jadi pencarian Tuhan dan juga pencarian terhadap dirinya yang dalam istilah di dalam bahasa Jawa kuno itu disebut sangkan paraning dumadi. Sangkan itu kan asal, paran itu mau kemana, dan dumadi itu yang semua yang hidup. Gitu. Atau di Sunda ada istilah lain, istilahnya nyungsi diri, nyuai badan, angelo paisan tunggal. Jadi menggali diri, mengkaji diri, membelah-belah badan, dan akan ketemulah hakikat ketunggalan. Itu pemahamannya seperti itu. Nah, kesadaran sebagai manusia ini diantaranya adalah tadi lanjut ke lembar berikut, yaitu kajian tentang diri. Nah, tadi dalam rangka mencari Tuhan, akhirnya lari ke diri sendiri. Kita ini siapa? Kemudian apa aja sih yang ada di dalam tubuh kita ini, di dalam diri kita ini, dan ketemulah garis besar bahwa di dalam diri ini ternyata ada yang sifatnya lahir, atau disebut juga yang sifatnya badan atau raga. Ya. Nah, kemudian selain raga ini atau badan ini atau lahir ini yang sifatnya kelihatan, wujudnya kelihatan, bentuknya kelihatan, besarnya kelihatan. Nah, kemudian selain itu diteliti lagi, oh ternyata ada yang sifatnya batin atau rasa atau hidup atau urip dalam bahasa Jawa. Jadi bedanya misalnya tangan. Tangan kan inilah yang wujudnya kelihatan. Tapi yang menggerakkannya ini, daya geraknya ini kan uripnya, batinnya. Nah,
Begitupun mata, misalnya mata yang kelihatan matanya, tapi yang daya lihatnya itu kan uripnya, itu batinnya. Nah, tangan seperti tadi dicontohkan, ini kan netral. Tangan tuh mau dipakai mukul, dia tidak akan nolak. Mau dipakai ngelus, tidak akan nolak. Tergantung siapa? Ternyata tergantung ingsun. Ingsun inilah yang menggunakan lahir dan batin. Jadi disitulah bahwa di dalam tubuh manusia ini, di dalam diri kita ini ternyata ada 3 unsur pokok itu. Nah, kemudian diderivasi, diteliti lebih lanjut, lahir ini dari mana? Nah, ternyata dalam hidup kita itu kan bernapas, keluar masuk udara yang berasal dari angin. Berarti angin yang masuk, keluar masuk itu kan tidak cuma lewat, pasti ada saripati dari angin itu yang jadi tubuh, yang jadi raga. Gitu. Nggak mungkin cuma lewat. Gitu kan. Nah, kemudian selain itu apa? Oh, ternyata kita minum, ada air yang masuk, kita mengeluarkan keringat, kita mengeluarkan pipis ya. Jadi mengeluarkan sisa-sisa air selain memasukkan air. Nah, berarti ada saripati air yang jadi tubuh. Kemudian kita juga makan. Semua makanan itu berasal dari bumi, hasil saripati bumi. Kita makan, sisanya dikeluarkan. Dan itu berarti ada saripati bumi yang jadi tubuh ini. Nah, unsur apinya, dari mana unsur api? Nah, semua masakan itu pasti sudah mengandung saripati api. Yang tadinya mentah, kemudian dimasak, itu ada saripati api di dalam makanan itu. Nah, kemudian kita juga menyerap hawa panas yang dari matahari, baik langsung maupun tidak langsung. Tapi tubuh kita juga kan mengeluarkan panas. Berarti sisanya itu dibuang. Berarti ada saripati api yang jadi raga ini. Nah, setelah diteliti apa lagi? Oh, unsur anasirnya cuma 4 itu. Makanya melahirkan nanti konsep papat, sedulur papat. Nah, kemudian diteliti lebih lanjut unsur batinnya, unsur hidupnya. Apa saja? Oh, ternyata kita punya daya gerak. Ternyata kita punya kehendak, keinginan. Ternyata kita punya pengetahuan. Ternyata kita juga semua itu kan dari hidup. Kemudian punya penglihatan, punya pendengaran, punya ucapan. Nah, muncullah pemahaman atau konsepsi bahwa batin ini, hidup ini diunsuri oleh 7 kuasa dari Tuhan. Makanya konsep sabta di dalam ilmu kepercayaan atau ajaran-ajaran kebatinan ini sangat sakral angka 7 ini. Nah, kemudian si ingsun sendiri ini dari mana ingsun sebetulnya? Nah, muncul pemahaman bahwa ingsun itu sebetulnya adalah berasal dari Tuhan. Kemudian ingsun itu pasti sama. Ingsun yang ada di Mas Ahol, ingsun yang ada di saya, ingsun yang ada di seluruh manusia pasti sama. Jadi ada ketunggalan itu karena berasal dari unsur atau sumber yang sama. Dan apakah si ingsun ini laki-laki atau perempuan? Itu juga tidak jelas seperti apa ingsun. Makanya disebut ingsun itu juga gaib. Kalau Tuhan maha gaib, ingsun juga gaib. Atau disebut niskala, gitu ya, itu dalam istilah bahasa Sunda. Lanjut. Nah, kemudian dikaji lebih lanjut tentang hubungan. Karena setelah tadi mengkaji dirinya, kemudian mengkaji alam yang lain atau makhluk lainnya. Tadi manusia terdiri 4 unsur. Kemudian diperhatikan, hewan bagaimana? Hewan juga bernapas. Hewan juga minum. Hewan juga makan, makanan dari hasil bumi. Kemudian juga dia kena panas matahari. Dan pada dasarnya juga semua makanan yang diproduksi oleh tumbuhan itu juga sudah mengandung unsur saripati dari matahari, saripati dari api. Di situ punya kesimpulan, berarti
hewan pun berasal dari sumber yang sama. Itu kemudian dilihat lebih lanjut lagi, pepohonan, tumbuh-tumbuhan. Pepohonan tanpa air dia mati. Dia juga butuh air. Pepohonan kalau tidak ada udara juga mati. Berarti dia juga butuh unsur yang sama, angin, udara. Kemudian juga dia hidup di tanah, di bumi. Kemudian juga dia juga harus kena matahari. Tanpa ada kena matahari tidak mungkin tumbuh. Berarti tumbuhan juga unsurnya sama. Nah, di situ muncul kesimpulan bahwa manusia, hewan, tumbuhan atau sesama makhluk pada dasarnya unsurnya sama. Makanya di situ nanti akan melahirkan ekspresi-ekspresi penghargaan sesama hidup. Nah, itu tadi hubungan dengan sesama makhluk. Kemudian dikaji dengan alam seperti apa. Tadi udah jelas bahwa 4 anasir itu semuanya kan dari alam. Makanan semua dari alam. Kita tinggal di alam, tidak di awang-awang, tidak di awang-awang pun tetap di alam, gitu kan. Jadi hidup manusia, hidup tumbuhan, hidup hewan tidak bisa dipisahkan dengan alam. Bahkan dirinya juga itu adalah bagian dari saripati alam. Makanya itu nanti mengeluarkan atau menghasilkan ekspresi bagaimana menghormati alam. Nah, karena pemahaman itu, kemudian disimpulkan bahwa manusia, sesama hidup, dan alam pun hidup. Nah, baik alam, baik manusia maupun sesama hidup, dari mana sumbernya? Ya dari Tuhan juga. Jadi asal yang sama dan bakal yang sama gitu. Nah, oleh karenanya tadi hubungan manusia dengan sesama hidup dan juga dengan alam itu tidak bisa dipisahkan, maka dan sama-sama hidup, maka ada tuntunan untuk saling menyayangi. Karena kalau manusia cinta kasih terhadap hewan, pasti hewan juga akan cinta kasih terhadap manusia. Manusia melakukan cinta kasih terhadap tumbuhan. Tumbuhan juga akan melakukan membalas dengan cinta kasih dengan memberikan produksinya misalnya. Nah, begitupun terhadap alam. Manusia menghormati alam, alam akan menghormati manusia. Tapi manusia merusak alam, alam akan merusak manusia. Kan itu hubungannya timbal balik. Jadi, itu yang ada di dalam pemahaman sistem kepercayaan. Maka dari situlah, dari pemahaman itu kemudian muncul kesimpulan bahwa semua makhluk itu berasal dari sumber hidup yang sama. Unsur semua raga, baik manusia, hewan, tumbuhan, itu sama tadi dari 4 unsur. Kemudian semua makhluk itu memiliki keterkaitan dengan alam. Itu tak terpisahkan, dan peran sentral manusia adalah menjaga kelestarian kehidupan alam, kehidupan buana. Jadi itu konsep setelah tadi pengkajian diri, pengkajian makhluk lainnya, dan pengkajian alam. Lanjut. Nah, selanjutnya, lanjut. Nah, pemahaman tentang makna hidup, jadi diuraikan lebih lanjut, pemahaman tentang makna hidup dan kehidupan tadi berasal dari pengkajian hidup dan kehidupan, yang mempelajari diri, mempelajari alam, kemudian tadi diadakan nyungsi diri atau sangkan pararinggumadi tadi, kemudian barulah muncul konsepsi-konsepsi tentang sifat ketunggalan. Nah, ketunggalan tadi soal Tuhan tadi, di asal-usulnya berasal dari unsur yang sama. Kemudian muncul pemahaman bahwa di dunia ini ternyata alam itu berpasangan, jadi konsep beneri. Ada ibu, ada bapak. Ada atas, ada bawah. Ada tinggi, ada pendek. Ada baik, ada buruk. Nah, konsep beneri ini muncul kan dari hasil kajian terhadap diri dan kajian terhadap alam tadi. Nah, kemudian muncul konsep tadi Tritangtu yang tadi ada raga, ada urip, ada ingsun. Itu konsep Tritangtu. Kemudian konsep dulur papat kalima pancar. Tadi dulur papatnya api, air, angin, dan bumi. Nah, itu kan di dalam tubuh manusia kan ada uripnya. Nah, uripnya atau ingsunnya itu yang jadi unsur pancer. Karena tanpa pancer ya tidak akan ada yang 4 ini terwujud dalam tubuh. Nah, kemudian tadi konsep yang 7 kuasa tadi. Dan di dalam legenda-legenda Sunda itu diistilahkan dengan guru yang 7. Guru yang 7. Jadi kuasa Tuhan yang 7 yang jadi guru.
Orang kan belajar dari penglihatan. Oh, ini merah, oh ini putih, oh ini besar, oh ini kecil. Belajar dari mana? Dari penglihatan. Orang belajar dari pendengaran. Oh, ini suara hewan. Oh, ini suara mobil. Oh, ini suara. Kan belajar dari situ. Jadi dari pengetahuan, kemudian dari gerak, daya gerak, dari kekuasaan. Gitu. Jadi 7 unsur inilah yang menjadi guru buat manusia. Kemudian juga ada istilah lain misalnya wali sasanga. Wali sasanga itu apa? Nah, misalnya mata dengan lihatnya, kuping dengan dengarnya, hidung eh, dengan penciumannya, mulut dengan ucapnya, tangan dengan geraknya, kaki dengan langkahnya, hati dengan pikirnya, otak dengan ingatannya. Nah, itu 9 kuasa yang ada di dalam tubuh. Jadi wali itu ya jadi apa namanya, perantaraan kita untuk melakukan atau menjalani hidup. Makanya itu juga nanti ada penuangan di dalam misalnya diekspresikan dalam bentuk alat kesenian kecapi misalnya. Kecapi di Sunda itu jumlah kawatnya itu ada 18. 18 itu berarti 9 tadi yang raganya, 9 yang batinnya atau uripnya. Nah, kemudian tadi konsep muncul dari katunggalan itu muncul konsep manunggal kaula gusti atau di istilah Sunda tunggal wisesa. Nah, di mana itu konsep manunggal? Karena kita hidup kan hidup dari Tuhan. Kita bisa mendengar. Ini daya dengar itu dari mana? Kuasa Tuhan. Kita bisa melihat dari mana? Daya lihat kan kuasa Tuhan. Nah, kuasa Tuhan dengan Tuhannya kan tidak terpisahkan. Tunggal. Jadi dengan demikian maka manusia dengan Tuhan pada dasarnya adalah tunggal, manunggal. Makanya muncul konsep manunggaling kaula gusti. Nah, dan kemudian apa tugas manusia? Akhirnya ya tugas manusia karena dengan berbagai kelebihannya, karena tadi hewan, tumbuhan, manusia dan alam itu kan semua makhluk Tuhan. Nah, semua unsur yang sama hanya berbeda-beda raganya atau bentuknya dan berbeda-beda tugas hidupnya. Pada dasarnya unsurnya sama. Nah, manusia karena punya tugas hidup yang lebih dari yang lain, makanya itu punya tugas untuk ngertakeun bumi lamba, mensejahterakan alam dan seisinya, atau dalam istilah Jawa kuno, memayu hayuning bawono. Nah, itu kemudian dituangkanlah, diimplementasikan dalam nilai-nilai kearifan hidup, baik itu yang terkait dengan lingkungan, kemanusiaan maupun perdamaian ya, yang itu dituangkan dalam tata laku, di dalam tata adat, di dalam tata ruang, di dalam bentuk-bentuk ekspresi lain, misalnya sesaji atau di dalam ruatan. Lanjut. Nah, kemudian konsep spiritual Tuhan. Konsep spiritual Tuhan tadi hasil pengkajian jelas bahwa Tuhan itu menjadi Sang Maha Pencipta. Lanjut di lembar berikut. Tuhan itu sumber segala hidup dan kehidupan. Kemudian Tuhan itu Maha Gaib. Makanya ada istilah di Jawa disebut Gusti iku tan keno kinoyo ngopo. Jadi tidak bisa diperbandingkan dengan apapun. Nah, sehingga muncul juga istilah kalau di Sunda, mungkin di Jawa juga sama, disebut Sang Hyang Taya. Taya itu tidak ada. Jadi gaib maksudnya. Jadi bukan tidak ada, tapi tidak kelihatan. Taya, jadi Sang Hyang Taya. Atau di Sunda ada istilah Sang Hyang Jati Niskala. Niskala itu gaib. Jati itu Tuhan. Nah, kemudian juga ya ada istilah-istilah lain di Batak misalnya ada istilah mula jadi nabolon. Nah, itu kan namanya macam-macam sesuai dengan etnis masing-masing di masyarakat penghayat itu punya nama masing-masing. Tapi intinya menggambarkan Tuhan Maha Pencipta, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Mendengar dan Maha segalanya gitu. Nah, kemudian berikutnya itu pemahaman bahwa hidup itu pada hakikatnya langgeng.
Jadi sebetulnya proses kematian itu hanya berpisahnya yang sifat langgeng dengan sifat yang tidak langgeng. Raga itu kan sifatnya tidak langgeng, berasal dari dunia. Kalau urip itu hidup, itu berasal dari Tuhan yang langgeng. Nah, proses kematian itu akibat raganya sudah tidak bisa menampung hidup. Ibarat lampu listrik, lampu penerangan. Kalau bohlamnya itu ada kerusakan kan tidak nyala, tapi strumnya kan sebetulnya ada. Tidak pernah hilang strumnya atau energinya. Nah, seperti itu, hidup itu langgeng. Kemudian bahwa pemahaman kelahiran manusia itu melalui ibu dan bapak. Makanya ada konsep wajib menghormati orang tua. Apapun, walaupun berbeda keyakinan, wajib orang tua itu dihargai dan dihormati. Dan nanti itu dituangkan di dalam simbol-simbol. Kemudian gerak hidup makhluk itu karena kuasa Tuhan. Jadi manusia wajib menjalankan hidup kesucian. Karena kuasa Tuhan itu kan kuasa kesucian. Jadi tugas hidup manusia itu menjalankan hidup kesucian. Kemudian manusia itu tidak terpisahkan dengan Tuhan tadi, jadi manunggaling awal Gusti. Kemudian juga satu hal yang berbeda dengan konsep dari agama samawi adalah konsep kedudukan leluhur. Nah, leluhur itu di dalam sistem keyakinan di Nusantara itu merupakan lantaran kelahiran kita ke dunia ini. Jadi tadi karena kita lahir karena ibu bapak karena kakek nenek karena buyut, karena bau dan seterusnya disebut leluhur. Jadi tanpa ada leluhur tidak mungkin kita ada. Dan selain itu punya konsep di mana leluhur itu kan berarti yang sudah meninggal dan sudah tidak memiliki raga, itu bisa menjadi perantara di dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, seperti di masyarakat Marapu misalnya, dia sangat tabu istilahnya mengatakan kepada Tuhan langsung gitu. Tapi dia harus melalui perantaraan nenek moyang leluhurnya. Nah, itu karena kedudukan, punya pemikiran, punya konsep kita ini terlalu kecil dibandingkan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, makanya untuk berhubungan dengan yang Maha Kuasa ini melalui leluhur lah itu lebih pas. Karena leluhur sudah tidak punya raga, dia bisa lebih dekat dengan Tuhan, makanya bisa melalui itu. Itu diantaranya beberapa konsep yang diyakini oleh beberapa komunitas penghayat di adat. Gitu ya. Nah, kemudian manusia ini tidak bisa dilepaskan dengan alam, makanya wajib menghormati alam, wajib menghargai sesama hidup. Nah, konsep yang menunjukkan kedudukan leluhur yang sangat tinggi dan konsep yang sangat menghormati alam, barangkali itulah yang jadi sebab musabab kenapa oleh zaman kolonial dulu disebut leluhur kita menganut ajaran animisme dan dinamisme. Saya menduga dari situ diantaranya. Karena seolah-olah menyembah Tuhan, menyembah leluhur. Padahal bukan menyembah mentuhankan, tapi menempatkan kedudukan yang tinggi, termasuk juga terhadap alam. Lanjut. Nah, bentuk ekspresi budaya spiritual penghayat kepercayaan itu adalah bentuk manifestasi atau ungkapan terhadap makna hakikat hidup tadi yang dituangkan di dalam tatanan kehidupan. Kemudian biasanya juga merupakan ekspresi yang terkait dengan siklus hidup. Di mana siklus hidup itu kan ada proses kelahiran, ada perkawinan, ada proses kematian. Nah, di proses kelahiran misalnya mulai dari ada kandungan 7 bulanan, misalnya itu ada upacara yang dilakukan sebagai ekspresi pemahaman tentang hidup, tentang kehidupan, di mana 7 bulan itu adalah cikal bakal bayi lahir itu dan dianggap sudah komplit, sudah siap untuk lahir ke dunia, yang juga dikaitkan dengan tadi tujuh kuasa Tuhan tadi. Nah, kemudian ada proses kelahiran, di mana kalau di adat di kelahiran itu pada waktu lahir itu kan sama dukun bayi itu kan diberi pepatah gitu, punya tangan jangan asal guna,
punya kaki, jangan asal melangkah, punya kuping, jangan asal mendengar, punya mulut, jangan asal mengucap, punya mata, jangan asal melihat, di dalam bahasa masing-masing daerahnya ya. Nah, itu ada prosesi itu. Kemudian pas ada prosesi puput kuser, ada juga pas pemotongan rambut, ada juga pas misalnya untuk laki-laki kalau di Baduy misalnya di Kanekes disebut sudat atau istilah umumnya kan sunat gitu ya. Dan lain-lain juga prosesi yang terkait dengan kelahiran. Kemudian juga terkait dengan perkawinan itu juga ada upacara-upacara adat yang terkait dengan prosesi perkawinan. Di Sunda misalnya diistilahkan dengan ngeyek seureum, atau mungkin di Jawa itu ada widodaremi gitu ya. Atau kemudian ada jatuh kaminya atau proses akadnya. Nah, kemudian di proses kematian kita ada prosesi untuk pangrukir layon gitu ya. Bagaimana mengikatnya, bagaimana membungkusnya, bagaimana menempatkannya nanti di dalam liang lahat gitu ya. Jadi proses penguburannya ada istilah nyusur tanah kalau di Sunda. Nah, kenapa dikasih bantalan 7, bantalan dari tanah. Kemudian kenapa di liang lahatnya itu agak di bagian bawahnya itu agak di sedong, kalau istilah Sunda itu dibikin lekukan gitu ya. Nah, dibikin lekukan itu kan fungsinya untuk menempatkan supaya stabil, tapi itu juga mengandung makna bahwa ini kembali ke kandungan Ibu Pertiwi. Nah, kemudian kenapa tali ikatannya kalau yang adat itu 4, di atas kepala, kemudian di perut, kemudian di paha, dan di ujung kaki. Nah, ikatan 4 itu melambangkan tadi konsep sedulur papat, bahwa hidup raga ini berasal dari 4 unsur. Oleh karenanya, waktu kembali ke bumi, tali ikatan yang 4 itu dibuka semuanya dan ditaruh di ujung kaki, menandakan bahwa sudah tidak diperlukan lagi saripati 4 unsur ini. Justru harus kembali ke asalnya masing-masing. Gitu. Nah, kemudian ada peringatan hari pertamanya, jadi kemudian ada hari ke-7, ketiga itu mengandung pemahaman tangtu tilu tadi, kemudian ada hari ke-7, 7 itu tadi yang 7 kuasa, kemudian ada hari ke-40 yang melambangkan 4 unsur itu harus 0, 4, 0. Jadi unsur api, unsur angin, unsur bumi, unsur air harus sudah kembali. Jadi kalau dibongkar itu kuburan, seharusnya sudah tidak ada apa-apa. Nah, kemudian ada ke-100 hari, jadi yang tinggal adalah 100. Jadi si ingsunnya ini yang tinggal, yang uripnya. Nah, kemudian ada setahun untuk memperingati, kemudian ada 1000 hari. Nah, itu yang terkait dengan siklus hidup. Kemudian juga ada relasi hubungan manusia dengan Tuhan. Bagaimana menyembah, bagaimana semedi atau sembahyang. Gitu. Itu juga relatif konsep dari kemanunggalan Kawula Gusti. Kemudian relasi hubungan dengan leluhur itu juga diwujudkan, diekspresikan di dalam doa. Di dalam kemudian ada upacara-upacara napak tilas misalnya atau ziarah. Nah, kemudian juga ada proses perawatan makam leluhur. Nah, itu adalah dalam kaitan ekspresi terkait dengan relasi hubungan manusia dengan leluhurnya. Kemudian juga dalam semedi atau menembah juga selalu disambat atau diucapkan itu soal leluhur. Nah, lanjut, kemudian relasi hubungan dengan alam lingkungan hidup. Ya. Ada upacara selamatan, misalnya panen. Lanjut, jadi di upacara selamatan atau atas hasil panen, misalnya ada di Sunda atau di masyarakat Pasundan ini ada upacara selen tahun. Ada upacara misalnya larung saji, itu saya kira di Jawa juga dilakukan, dan upacara-upacara lainnya yang terkait dengan syukuran atas hasil panen. Kemudian ada perawatan atas keselamatan diri maupun dalam rangka bersih-bersih alam, perawatan alam. Makanya ada ruatan diri gitu ya. Kemudian ada bersih desa, ada upacara ruat bumi, ada upacara ruat sumber air, ada larung saji ke kawah atau gunung berapi gitu ya.
Itu pada dasarnya terkait dengan ekspresi untuk relasi hubungan manusia dengan alam dan lingkungan itu. Nah, kemudian juga misalnya menempatkan lokasi tertentu itu sebagai kabuyutan atau tempat keramat atau hutan larangan. Yang kalau ditelusuri pada dasarnya tempat-tempat itu biasanya tempat yang sangat strategis untuk kelestarian alam. Nah, kemudian ekspresi spiritual dalam seni budaya atau ajaran. Ini dalam cerita-cerita legenda itu mengekspresikan pemahaman tentang hidup dan kehidupan, tentang ketuhanan, aspek ketuhanan. Itu dilambangkan di dalam cerita. Misalnya cerita Dewa Ruci di dalam pewayangan. Di dalam legenda Munding Laya di Kusumah misalnya di Pasundan. Dan juga ada cerita Bandung Bandawasa. Ada cerita Sang Kuryang. Sang Kuryang itu dari Sang Kuring, jadi Sang Aku, itu menceritakan tentang Ingsun sebetulnya. Nah, dan banyak lagi cerita-cerita rakyat, legenda-legenda rakyat yang kalau ditelusuri, dikaji dalam, itu adalah sifatnya spiritual. Ekspresi dari pemahaman tentang hidup dan kehidupan. Nah, kemudian simbol-simbol dalam ritus kepercayaan. Ada sesajen. Di situ ada padupaan, ada tumpeng, ada buah-buahan, ada bunga-bungaan, ada masakan, ada air, bekakak, dan macam-macam. Itu juga mengandung banyak makna, bisa diungkap di situ. Kemudian ada misalnya seperti pandemi ini, ada simbol-simbol tolak bala. Kemudian dalam tembang atau doa. Kemudian juga dalam penyajian tari-tari atau seni spiritual. Itu semua mengungkapkan pemahaman tentang ekspresi yang terkait dengan ritus kepercayaan. Lanjut. Nah, ini saya beri contoh gambar-gambar. Nah, ini misalnya situs yang ada di Astana Gede Kawali. Ini adalah ekspresi asal-usul manusia atau asal-usul kelahiran kita yang berasal dari ibu dan bapak. Yang berdiri itu simbol bapak, yang batu yang datar itu simbol ibu. Itu ada di Kawali, ada di Karangkamulyan Ciamis, kemudian ada di Kuningan ya. Kuningan itu, kemudian di Panjalu, di Ciamis juga. Lanjut. Lanjut ya. Nah, ini juga contoh. Jadi bukan hanya di Jawa atau di Pasundan, ini di Sulawesi Tengah juga ada simbol itu. Simbol ibu dan bapak ya. Jadi ini malah lebih ekspresinya lebih muncul gitu kan, lambang ibu dan lambang bapaknya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat di relief Candi Suku juga ada itu simbol laki dan perempuan yang melambangkan kita itu asal usul kita lahir adalah karena ibu dan bapak. Lanjut. Nah, kemudian konsep tentang bahwa kehidupan itu bertingkat-tingkat. Jadi karena istilah Sunda netet taraje nincak hambalan, jadi bertahap sampai ke puncak. Nah, ini dilambangkan dengan punden berundak misalnya yang ada di situs Gunung Padang. Nah, ini usianya antara yang paling tua itu 11.000 tahun sebelum Masehi dan yang paling muda itu 3.000 sebelum Masehi. Jadi ini membuktikan leluhur kita sejak Prahindu sudah mengenal dan melaksanakan sistem keyakinan atau sistem keagamaan. Nah, kemudian juga di Baduy, di daerah Cibedug, Kampung Lebak Cibedug itu juga ada itu punden berundak. Yang kanan itu ditinjau dari atas, kemudian kira-kira oleh para peneliti konsepnya itu seperti di bawah, kanan bawah. Lanjut. Nah, kemudian konsep Tritangtu tadi, konsep 3 itu. Bahwa diri ini terdiri raga, jiwa, dan ingsun. Atau waruga, hidup, dan aku. Nah, kemudian dalam tingkatan hidup, manusia ternyata akhirnya dibagi juga. Ada masih tingkatan wong, ada tingkatan siwong, dan ada wastu siwong. Wong ini hanya lebih dalam hidupnya itu masih lebih mengutamakan kehidupan materi. Kalau siwong sudah mulai agak seimbang antara materi, kebutuhan materi dan kebutuhan spiritual.
Nah, Wastu Siwong ini lebih mengutamakan kehidupan spiritual. Kemudian dalam laku itu ada istilah di Sunda itu bayu, sabda, hedap. Nah, bayu itu perbuatan, sabda itu ucapan, dan hedap itu adalah tekad. Yang melambangkan perbuatan itu raga. Sabda ucapan itu dari jiwa. Sedangkan hidup, hedap, tekad itu dari ingsun. Kemudian dituangkan lagi ke dalam fungsi. Maka dalam bermasyarakat, berkehidupan, bernegara itu ada fungsi ratu atau pemerintahan, ada fungsi resi sebagai yang mengelola soal ilmu pengetahuan, dan fungsi rama sebagai spiritual adat. Nah, ini di dalam tata adat Baduy, di situ ada kampung Cibeho, ada kampung Cikertawana, dan ada kampung Cikesik yang melambangkan tugas sesuai dengan asal-usul unsur dalam diri itu. Nah, kemudian dituangkan juga di dalam mandala atau kosmologi, sehingga itu ada yang disebut buana larang, ada buana pancatengah, ada buana nyungcung, atau mandala bawah, mandala tengah, mandala atas. Nah, kemudian konsep tritang itu juga dituangkan di dalam tuntunan hidup. Harus silih asa, silih asu, silih asi. Silih asa itu dalam raga, silih asuh itu dalam rangka batin, silih asi itu dalam rangka kesucian Tuhan. Nah, itu kan konsep-konsep diantaranya penuangan-penuangan ekspresi akan pemahaman tentang hidup dan kehidupan. Kemudian dituangkan di dalam, misalnya di dalam candi ya. Candi juga ada bagian kepala, ada bagian badan, ada bagian kaki. Itu sebetulnya sinkretik atau akulturasi konsep pemahaman tentang Tritangtu ke dalam agama yang masuk. Dan juga dituangkan misalnya di dalam upacara-upacara, simbol tumpeng itu kan simbol Tritangtu. Karena dilihat dari sudut manapun, itu segitiga bentuknya. Lanjut. Nah, lanjut. Nah, kemudian konsep papat kelima pancar. Ternyata dituangkan juga oleh para leluhur kita di dalam, atau diekspresikan di dalam kosmologi. Di mana utara itu adalah unsurnya bumi. Kemudian dewanya itu Dewa Wisnu, warnanya hitam. Kemudian dikaitkan dengan hari pasaran atau pancawara, itu adalah wage. Nah, sedangkan selatan itu unsurnya api, dewanya Dewa Brahma, nama kahyangannya kahyangan biru merah, kemudian warnanya adalah warna merah, dan dalam sistem hari pancawara disebut itu pahing. Nah, yang asal usul di purba atau wetan atau timur ya. Nah, timur itu adalah unsur air, warnanya putih. Dewanya Dewa Isora, kahyangannya perak putih, warnanya putih, harinya legi atau manis. Dan di dalam konsep cacarakan itu jadi hana caraka. Jadi memutar ya, kalau ke ini ya, hana caraka, kemudian ke selatan itu data sawala, kemudian ke barat itu pada jayanya, ke utara itu maga batanga. Nah, yang barat itu unsurnya angin, kemudian dewanya Mahadewa, nama kahyangannya itu kahyangan biru kuning, kemudian harinya adalah hari pon, terus ininya hurufnya pada jayanya. Nah, yang di tengah pancernya itu disebut Madya. Di situ adalah tempatnya sukma atau jiwa. Nah, dewanya di situ Dewa Siwa. Kemudian kahyangannya kahyangan baranang siang. Jadi berwarna-warni, warnanya itu warna-warni, dan itu di dalam hari pasarannya itu disebut kliwon. Makanya kliwon itu merupakan sentral dalam sistem hari-hari pasaran kita. Anggoro kasih gitu. Karena itu di Selasa Kliwon. Kliwon itu punya posisi sentral gitu. Nah, demikian keluasan
kelinuhungan dari leluhur kita menuangkan konsep papat lima pancer itu dalam kosmologi. Lanjut. Nah, ini salah satu konsep hasil akulturasi. Ini kan sebetulnya berbeda kan, tempat suci atau candi yang ada di kita, khususnya Borobudur, dengan candi-candi yang ada di candi Buddha yang ada di Thailand, di Kamboja, atau di tempat manapun. Di sini melambangkan ada terap tadi punden berundak. Nah, punden berundak, jadi bahwa hidup itu bertahap. Kemudian konsep dasarnya kan segitiga. Kemudian kalau dilihat dari atas, itu kelihatan konsep dasarnya adalah segi empat. Dan di tengahnya adalah ada pancernya, ada pusatnya. Nah, itu konsep papat kelima pancer sebetulnya. Jadi ini gabungan konsep Tritangtu dan konsep papat kelima pancer. Lanjut. Nah, ini lanjut ya. Jadi ini contoh sesaji. Sesaji itu kan biasa umum di mana-mana kan. Di situ ada tumpeng tadi, lambang segitiga. Kemudian juga kalau dilihat yang kanan paling atas itu ada tumpeng kuning, ada tumpeng merah, ada tumpeng hitam, ada tumpeng putih. Melambangkan asal diri. Tadi kan kuning itu angin, merah itu adalah api, hitam itu adalah bumi, dan putih adalah air. Nah, kemudian kalau lihat pedupaan, pedupaan itu sebetulnya melambangkan diri. Karena di dalam pedupaan itu ada arang yang berwarna hitam, lambang bumi, ada api yang warnanya merah, lambang api juga, dan ada bara yang agak kekuning-kuningan, itu lambang angin, dan ada asap yang warna putih, melambangkan air. Nah, kemudian dikasih kemenyan, artinya dikasih wewangi. Nah, ini kan simbol bahwa manusia itu diri ini harus wangi. Harus wangi, artinya perbuatan, ucap, tekad apa harus baik. Selain ini juga membantu di dalam konsentrasi di dalam prosesi berdoa. Jadi banyak fungsi dan banyak simbol. Nah, ini banyak kalau nah misalnya kanan tengah ya. Paling kanan tengah di situ ada air kopi, ada air putih, ada air teh. Itu juga melambangkan buana larang, buana tengah, buana nyungcung. Kemudian di situ ada bubur ayam, bubur merah, bubur putih. Nah, bubur merah, bubur putih itu merah itu melambangkan darah dari ibu, dan putih itu melambangkan darah dari bapak. Jadi semua sesajen itu adalah simbol, bisa dibaca, bisa mengandung makna. Jadi bukan sesajen itu untuk setan, untuk jin, bukan. Itu simbol ungkapan atas pemahaman tentang kehidupan. Lanjut, ini terakhir. Saya kira di sini ada contoh gambar serentahun. Gitu ya. Nah, serentahun pun melihat ada payung yang 3 tingkat. Itu 3 tingkat itu kan tangtu 3, tangtu tilu, tritangtu. Nah, ini kan sebenarnya ungkapan terhadap terima kasih terhadap alam. Ada yang bawah itu upacara larungan. Saya kira ini masih juga banyak dilakukan di ini, walaupun banyak tantangan-tantangan karena sering disebutkan ini adalah sesat gitu ya. Jadi saya kira nah yang terakhir nih, satu lagi alat kesenian. Nah, lanjut. Nah, alat kesenian ini tadi ada yang disebut tarawangsa yang paling kiri atas. Itu tarawangsa, alat tarawangsa ini kawatnya itu ada 2. Kemudian digesek kan gitu. Jadi itu melambangkan yang 2 itu kan lahir dan batin. Nah, digesek supaya hidup. Nah, kemudian ada kecapi. Gambar kecapi itu ada 18 tadi saya sampaikan, ada 18 kawat. Kemudian seruling. Seruling juga ada yang 7 lubangnya dan ada yang 5 lubangnya. Itu melambangkan tadi konsep 45 pancer dan 7 kuasa tadi. Kemudian kendang. Di dalam kendang itu ada kendang indung, kendang anak. Kendang ibu, kendang anak. Dan dalam dalam tetabuhan semua harus mengikuti ibu. Gitu. Dan di dalam kendang ibu itu kan ada tali-tali. Di Sunda itu disebut rarawat. Rarawat itu artinya harus dirawat. Dan itu di jumlah talinya itu ada 7. Jadi 7 kuasa Tuhan itu harus dirawat. Nah, kemudian ada gong.
Gong itu kan yang gantungannya itu di Sunda itu disebut kakanca. Kakanca itu berarti orang lain atau teman. Dan bunyi gung, gung, agung gitu kan. Artinya baik. Perkataan baik itu harus kata orang, bukan kata diri sendiri. Dan puncak dari semua ketabuhan di dalam laku hidup manusia adalah harus agung, diakhiri dengan keagungan. Kan itu konsep ekspresi dari pemahaman tentang hidup dan kehidupan. Nah, itu saya kira terakhir ya, yang terakhir. Jadi saya kira itu kalau bicara soal ekspresi budaya spiritual dari penghayat kepercayaan. Banyak sebetulnya, cuma karena waktu kan tidak mungkin saya ungkap semua gitu ya. Jadi ini hanya gambaran secara umum bahwa leluhur kita itu tidak bodoh, tidak hanya sebagai di mana digambarkan ini primitif, ini hanya menyembah roh nenek moyang, menyembah batu, gitu. Nggak seperti itu. Justru penuh dengan makna-makna dan sangat kaya. Gitu. Kalau diungkap apalagi di seluruh Nusantara, pasti banyak sekali. Sekian barangkali gambaran dari saya. Terima kasih. Rahayu. Rahayu. Terima kasih